Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aswaja Muda semuanya. Kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita ngaji rutin kitab At-Tafsir Islam fi Nidhamil Isyarati. Kita tawasul dulu ya agar ngaji kita lebih berkah dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa kulli asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala wa ta'ala wa bisani wa bihi asyhadu an la ilaha illallah wa khususan syana al-kita wa khususan ba'dani wa dari alam ma'alif sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dua pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang tolak atau perceraian, apa saja hukumnya tolak, kemudian sampai berapa limit orang itu cerai kemudian rujuk lagi, kemudian apa saja yang perlu diperhitungkan dan dilakukan sebelum benar-benar memutuskan untuk bercerai. Kemarin sudah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalnya sudah melalui berbagai macam pertimbangan, berbagai macam pemikiran, kemudian keputusan akhirnya ternyata tetap terjadi perceraian, tetap terjadi tolak, maka sesuai dengan judul kita sore hari ini, kalau cerai jangan buru-buru nikah lagi ya. Nah, karena apa? Karena seorang perempuan yang cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup, ada yang namanya masa iddah atau masa menunggu yang nanti akan dijelaskan di sini. Jadi tidak boleh menikah dulu sebelum habis masa iddahnya. Nah, apakah hanya untuk perempuan saja masa iddah itu? Iya, memang hanya untuk perempuan saja. Kenapa? Karena yang bisa hamil hanya perempuan. Jadi masa iddah ini adalah masa menunggu untuk meyakinkan bahwa rahimnya benar-benar kosong sebelum menikah lagi, agar keturunan ini tidak kacau. Jadi bisa jelas kalau memang dia hamil, anak ini nanti nasabnya ikut ke bapak yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau untuk laki-laki berarti tidak ada iddah, tidak ada. Sebenarnya tidak ada, tetapi sebaiknya juga jangan buru-buru nikah lagi. Karena apa? Apalagi yang tolak roj'i yang kemarin itu, tolak yang masih bisa kembali kepada istrinya lagi. Jangan buru-buru nikah dulu. Kenapa? Siapa tahu nanti setelah berpisah 2, 3 atau 1 minggu, diangen-angen, dipikir-pikir, diingat-ingat kenangan-kenangannya, akhirnya pengen kembali lagi sama istrinya misalnya. Karena kalau biasanya kalau tiap hari ketemu itu biasa-biasa saja, tapi kalau setelah berpisah itu bertemu jadi beda loh, itu kok jadi cantik lagi ya, lebih cantik dari biasanya. Nah, nanti biar tidak menyesal setelah menikah, setelah kadung menikah dengan orang lain, ternyata dirasa-rasa nih istriku, mantan istriku yang dulu itu lebih baik ternyata ya dari istri baruku yang menyesal kan. Makanya walaupun tidak ada iddah bagi laki-laki, lebih baik jangan buru-buru nikah lagi terlebih dahulu. Pikirkan baik-baik, siapa tahu ingin rujuk atau kembali kepada mantan istrinya yang tadi. Sekarang kita akan berbicara atau membahas tentang masa iddah, masa menunggu bagi perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik dicerai mati maupun dicerai hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tariqatul mar
Idza tulliqatul mar'ah talaqan ba'inan aw raj'iyan aw fusikhan nikah ba'da dukhul biha wajibat 'alaiha al-iddah bi bara'ati rahimha. Ketika seorang perempuan itu dicerai, baik cerai bain, baik tolaknya tolak bain kemarin, tolak bain itu yang tolak tiga, atau tolaknya tolak rojai masih satu atau dua, atau rusak nikahnya karena ada beberapa sebab, setelah melakukan hubungan suami istri, ya, ingat setelah melakukan hubungan suami istri, karena kalau belum menikah dan belum melakukan hubungan suami istri akan berbeda lagi. Setelah melakukan hubungan suami istri, wajibat 'alaiha al-iddah, maka wajib bagi perempuan tersebut untuk melalui masa iddah li bara'ati rahimha, untuk meyakinkan bahwa kandungannya benar-benar kosong. Wa imtisalan li awamirillahi allati syara'al iddah. Nah, kalau zaman sekarang mungkin akan gampang sekali untuk mengetahui rahimnya kosong atau tidak. Bisa dengan beli flashback misalnya, ya, atau pergi ke dokter kandungan untuk USG untuk melihat kandungannya. Oh, ini memang hamil. Nah, atau oh ini kosong, nggak ada bayinya. Nah, kalau seperti itu, apa bisa kalau sudah yakin bahwa kandungannya ini kosong, apa bisa tidak usah iddah, langsung saja menikah? Kan sudah jelas kalau rahim saya kosong. Tidak boleh, tetap harus melalui masa iddah. Wa imtisalan li awamirillahi allati syara'al iddah, karena apa? Karena menjalankan masa iddah ini adalah salah satu bukti bahwa kita itu benar-benar menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah dalam syariat agama Islam. Awake dhewe niki umatnya Kanjeng Nabi, kita ini hambanya Allah, jadi kita harus manut, harus tunduk, harus taat dengan apapun perintahnya Allah. Enak atau gak enak bagi kita, kalau memang sudah perintahnya Allah ya dijalani, karena perintahnya melakukan iddah ya harus dijalani. Nanti di bawah kita akan mempelajari tentang macam-macam iddah, karena iddah ini nanti macam dan jumlah lama pelaksanaannya akan berbeda-beda. Antara wanita yang belum haid dengan wanita yang sudah haid akan berbeda. Wanita yang tinggal mati dengan wanita yang dicerai hidup juga tidak sama. Wanita yang sedang hamil dan yang tidak hamil juga tidak sama. Nah, ini akan berbeda-beda jumlahnya, berbeda-beda kasusnya, akan berbeda-beda masa iddah. Kenapa kok seperti itu? Wala ya'lamul murad minha bitafsili ahkamha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok diperinci seperti itu? Jumlahnya berbeda-beda, tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya, hanya Allah saja yang tahu apa siri atau rahasia di balik berbeda-bedanya lama masa iddah setiap wanita. Kampun ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macamnya apa saja. Kategori yang pertama berawal dari atau didasarkan dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Kategori yang pertama berawal dari ayat ini yang mengatakan apabila kalian menikahi seorang perempuan dan kalian belum menyentuhnya atau belum melakukan hubungan suami istri, maka kalau kamu cerai, bagi perempuan itu tidak ada iddahnya. Kategori pertama, jika perempuan itu belum pernah melakukan hubungan suami istri kemudian dia dicerai, maka dia tidak mempunyai masa iddah, jadi boleh langsung menikah. Itu yang pertama. Sekarang kategori yang kedua, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kategori yang kedua, apabila ada, ini berdasarkan dengan ayat tadi ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahilu lahunna ayyakunna
ya'lamna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Yang kedua, bila sudah jenis kita yang kedua, seorang wanita yang dinikahi dan sudah dilakukan hubungan suami istri dan dia adalah seorang wanita yang aktif haid, nah, masih rutin haidnya, maka bagi dia iddahnya adalah 3 kali sucian. Jika dia dicerai dalam masa suci, maka ini hitungannya 1 kali sucian. Kemudian 1 kali sucian, cerai, kemudian dia haid, kemudian dia suci, dia haid, dia suci, selesai. Dia haid, setelah haid ini boleh menikah lagi. Nah, itu kategori yang kedua. Kemudian sekarang jenis iddah yang ketiga. Ini didasarkan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum ini irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidna. Kategori yang ketiga yaitu perempuan-perempuan yang masih kecil, yang belum balik, yang belum mengalami masa haid. Nah, kemudian dinikahkan, setelah itu dicerai sama suaminya atau ditinggal mati sama suaminya. Ya, misalnya dicerai sama suaminya, cerai hidup. Seorang perempuan yang masih kecil, yang belum balik atau belum haid, dan wanita yang sudah tidak haid atau wanita yang menopause. Nah, ini kalau dicerai, bukan ditinggal mati ya. Kalau dicerai hidup sama suaminya, maka kata ayat ini iddahnya adalah fa'iddatuhunna salasatu ashhur, 3 bulan. Jadi kalau anak kecil, kategori yang ketiga, seorang anak kecil yang belum balik, belum haid, atau wanita yang sudah tua, sudah menopause, tidak mengalami masa haid lagi, maka dia iddahnya adalah 3 bulan. Dalam satu keterangan kitab fikih, jika dia dicerai di pertengahan bulan, maka nanti harinya dibulatkan menjadi 30 hari hitungannya. 1, 2, 3. Sekarang kita menginjak kategori yang keempat, wanita yang keempat. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna. Berdasarkan ayat ini, kategori yang keempat adalah wanita hamil. Bagaimana kalau suaminya meninggal atau dia dicerai hidup dalam keadaan hamil? Maka wal hamilu ta'taddu biwad'il hamli mutlaqan aw mutawaffa anha. Jika seorang perempuan itu dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka dia harus melalui masa iddah atau tidak boleh menikah sampai dia melahirkan. Jadi kalau dia ditinggal mati atau dicerai usia kandungan masih 1 bulan, maka 8 bulan kemudian baru masa iddahnya selesai. Kalau dia dicerai atau ditinggal mati suaminya ketika usia kandungan sudah masuk 9 bulan, maka beberapa hari kemudian iddahnya sudah selesai, tergantung berapa bulan usia kandungannya. Itu tadi jika dicerai hidup. Sekarang kita memasuki kategori atau jenis iddah yang keempat. Berdasarkan dari ayat Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Wa man mata anha zawjaha wa hiya ghairu hamilin walau qabla dukhuli biha ta'tadu arba'ata ashhurin wa asyra ayyam. Jika seorang wanita itu tadi ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, itu yang kategori yang keempat. Jadi ada bermacam-macam jenis dan lamanya masa iddah sesuai dengan kondisi perempuan tersebut. Kalau masih kecil belum balik, maka belum haid, maka 3 bulan. Kalau belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka tidak ada iddahnya. Jika dia masih aktif dan mengalami haid setiap bulan, maka iddahnya 3 bulan, 3 kali
sucian. Jika dia ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Jika dia perempuan itu dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah setelah melahirkan. Itu. Jadi sesuai dengan keterangan tadi, jika terjadi perceraian maka tidak boleh langsung menikah lagi. Si perempuan harus menjalani masa iddah. Dan ini kalau tolaknya masih tolak roj'i yang kemarin, tolak 1 atau tolak 2, seorang perempuan ini boleh masih berada satu rumah dengan suaminya, dan dia boleh berdandan yang cantik, berhias, berwangi-wangi setiap hari. Agar apa? Agar siapa tahu suaminya nanti ingin rujuk kembali. Nah, suaminya ini keterangannya awal tadi, jangan buru-buru menikah lagi terlebih dahulu. Siapa tahu nanti setelah berpisah 1-2 minggu kemudian dia merasa tertarik lagi dengan istrinya, atau merasa kasihan, atau merasa rasa sayang itu kembali lagi, kemudian rujuk lagi dengan mantan istrinya. Cukup sekian ngaji kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya apa yang perlu kita lakukan apa yang perlu dilakukan, bukan kita ya, semoga kita semua terhindar dari perceraian. Apa yang perlu dilakukan ketika seorang itu berada dalam masa iddah akan kita lanjutkan dalam pembahasan ngaji kita minggu depan insya Allah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, dijauhkan dari perceraian, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dan bagi teman-teman yang kemungkinan, yang mungkin sedang dicoba dengan perceraian, semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik di dunia dan lebih baik di akhirat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.